Oke, selamat pagi guys. Ya guys. Hari ini kita akan pemasangan alat pesometer ya. Ini kita sudah ada teman saya ini namanya Irfan Maulana Malik Ibrahim. Mau pulang. Lagi dia mau pulang besok. Dia sudah berapa bulan di sini di Susuk? 5 bulan. Hari ini nanti besok mau pulang kampung. Dia mau kuliah katanya. Dia mau jadi sarjana hukum dia. Mau jadi anggotanya Rocky Gerung katanya. Luar biasa dia. Kita doakan dia lah semoga jadi sukses, jadi mahasiswa yang teladan, jadi agen opceng, agen perubahan yang bawa perubahan di dunia perkampungan. Oke, hari ini kita akan masang alat ya, alat pesometer. Kami udah kita buat, sudah selesai. Nah, alat ini kita gunakan untuk mengukur level muka air ya, bisa di daerah yang bergambut ataupun di daerah yang pasang surut ya. Itu kegunaannya alat ini itu. Kenapa kita perlu buat alat ini itu? Karena alat ini memang sangat penting sekali untuk mengetahui level muka air ya. Kalau tidak ada alat itu nanti kita tidak bisa merawat ya, merawat kondisi tanam kita itu. Nanti akhirnya tanamannya akan apa? Akan mati ya. Karena ini alat ini bisa kita pakai di daerah gambut. Nah, kita hari ini kita pasang ini di daerah yang pasang surut air laut ya. Jadi kalau posisinya daerahnya pasang surut, kalau kita tidak ada alat itu, nanti kita kesulitan untuk mengetahui levelnya ada di angka berapa level airnya gitu. Karena nanti imbasnya sangat luar biasa sekali guys. Kalau kita tidak ada perlakuan di sawit-sawit yang terkena pasang surut, nanti imbasnya sawitnya akan pada mati guys. Nah, ini ya, itu efek seperti itu nanti. Nah, ini karena efek panjangnya kalau kita tidak dilakukan water gate manajemen air ya di situ di blok itu, nanti efeknya seperti itu. Nah, makanya ini kita mulai akan perbaiki di blok itu gitu. Kita akan perbaiki manajemen airnya gitu. Makanya salah satunya adalah kita membuat ini alat pesometer itu untuk mengetahui level muka airnya. Buat teman-teman yang punya kebun ya, yang di daerah pasang surut air itu, nah, wajib ini membuat ini, atau enggak tanaman kalian akan mati itu. Oke, langsung kita pasang lagi alatnya. Lanjut. Hari ini kita pemasangan lagi ya. Kemarin kita sudah masang yang satu di blok yang satunya lagi. Sekarang kita pasang di blok yang satunya lagi ya, di tempat blok sebelahnya itu. Hari ini kita akan pemasangan alat penggaris mistar untuk mengukur level muka air ya. Ini kemarin kita selesaikan ini pembuatannya untuk alat pesometernya ya. Jadi kalau untuk cara pembuatan seperti apa, lihat video saya yang sebelumnya ya. Nah, ini saya buat di part keduanya. Ini cara mengukur menggunakan penggarisnya gitu, penggaris mistar alat pesometernya itu. Jadi ini sudah kita buat alatnya. Ini panjang 2 meter atau 200 cm. Nah, ini panjang dari bawah sampai sini. Ini panjangnya 30 cm ya. 30 cm kita panduin dari mana? Posisi dari sini panjangnya. Dari pipa yang 3 in yang tidak tertanam di dalam tanah ya. Itu sebagai panduan kita untuk menentukan posisi 0 ya. Jadi 0 dari posisi dari bawah sampai ke atas ya. Nah, ini sudah kita buat masing-masing angkanya itu. Nah, ini angka 0 sampai 40 cm ya. Ini tanda bahwa di blok itu peringatan akan terjadi ataupun ada banjir ya. Maka sesegera mungkin untuk bendungan segera kita buka. Karena apa? Level air sangat tinggi gitu. Ini 0 sampai 40. Nah, terus 40 sampai 55.
ini adalah angka ideal, harus dipertahankan di situ, jangan sampai kita kekurangan ataupun kelebihan. Nah, itu angka yang normal, itu standarnya ya, makanya harus kita pertahankan di angka 40 sampai 55. Nah, terus angka 55 sampai dengan 70 ini adalah angka peringatan bahwa di blok itu akan terjadi kekeringan ya, ini sudah peringatan. Nah, terus angka 70 sampai dengan seterusnya sampai ke atas ini adalah angka yang menunjukkan bahwa blok itu telah terjadi kekeringan ya, makanya segera mungkin kita harus tutup bendungannya ya. Karena apa? Karena sudah mulai surut airnya, sudah mulai level muka airnya sudah mulai turunnya sangat drastis sekali. Minimal teman-teman harus pertahankan sampai di angka ini, harus ini udah mati ya, di angka 55 sampai dengan 70. Ini harus segera mungkin teman-teman tutup bendungannya, jangan sampai ke angka kekeringan baru ditutup ya, karena berbahaya sekali untuk di daerah pasang surut ataupun di areal gambut ya, apalagi terutama yang di daerah pasang surut air laut itu. Nanti jangan sampai itu di level 70 ke atas. Karena apa? Nanti imbasnya nanti kandungan air asin di dalam blok itu akan naik gitu ya. Karena apa? Karena tidak terimbangi dengan air hujan itu. Semakin tinggi air laut masuk ke dalam blok, itu semakin tinggi juga nanti berpengaruh terhadap pH tanahnya ya, pH airnya. Nah, nanti semakin tinggi pH air nanti berpengaruh ke apa? Ke pohon sawitnya ya. Nanti akan mempengaruhi pertumbuhan, bisa mati atau lainnya. Makanya segera mungkin udah dipersiapkan untuk semuanya. Nah, sekarang kita masukkan alat ini ke dalam pipa 3 in. Nah. Baik, ini sudah kita masukkan posisinya. Nanti teman-teman kalau sudah dipasangnya ini di lakban ya sampingnya ya, biar nggak lepas. Jadi kita lupa nggak bawa lakbannya. Nah, sekarang cara pembacaannya. Jadi cara pembacaannya gini teman-teman. Nah, ini kita lepas. Nah, di angka berapa dia nanti akan muncul. Nah, ini kan di angka sekitar 25 ya. Nah, karena ke bawah nggak nyampe 20 ke atas, sekitar di angka 23. Jadi dia posisi udah di angka kuning, di warna kuning yang paling bawah, peringatan bahwa di blok itu sudah di angka yang kebanjiran lah masih ibaratnya. Jadi segera mungkin harus dibuka posisi bendungannya sampai di tingkat 40 sampai dengan 55. Nah, sampai kondisi seperti ini. Ini masih terlalu tinggi level air di dalam blok itu, maka harus kita kurangin level air di dalam blok itu. Kita buka bendungannya sampai di angka 40 sampai 55 ya. Nah, itu cara pembacaannya. Nanti dimonitor setiap seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita monitor, kita amatin level airnya, kita catat, nanti kita koreksi untuk perlakuan kedepannya seperti apa gitu. Nah, itulah cara pembacaan mistar dari alat piezometer ini. Semoga bisa berguna buat teman-teman semuanya gitu, khususnya buat teman-teman yang memiliki lahan pasang surut air itu, karena ini sangat penting sekali buat teman-teman yang memiliki blok di areal tersebut itu. Efeknya di apa? Nanti efeknya di pertumbuhan sawitnya kalau nggak dilakukan water management ya, nanti sawitnya pada mati, akhirnya kita akan rugi juga gitu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, selamat pagi.